Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ceramah dengan judul Menjaga Lisan, merupakan pendidikan adab berbicara. Para pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, ketika kita berbicara, supaya betul-betul menjaga lisan kita. Berbicara yang isinya lemah lembut, berbicara dengan sopan santun, berbicara yang mengeluarkan kata-kata yang baik, tidak menusuk hati orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Di dalam berbicara, hendaknya kita memperhatikan di mana kita berbicara, kondisi seperti apa saat kita berbicara, dan dengan siapa kita berbicara. Kita sebagai umat muslim, di saat kita berbicara, supaya kita memperhatikan, memahami apakah ucapan yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain ataukah tidak. Apakah ucapan yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang baik atau tidak. Di saat ucapan itu ucapan yang tidak baik, maka hendaknya kita menahan diri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dari Abi Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan yang baik, atau lebih baik diam. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa disimpulkan bahwa berbicara yang baik itu sesuatu hal yang sangat mutlak, harus. Karena dengan berbicara yang baik berarti kita telah mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam riwayat hadis Imam Bukhari yang lain, dipertegas dari Abi Musa al Asy'ari radhiyallahu an Abi Musa al Asy'ari radhiyallahu an qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Dari Abi Musa dia berkata, saat itu Rasulullah ditanya, manakah orang Islam yang lebih utama? Nabi menjawab, yaitu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Rasulullah menjawab, yaitu orang di mana orang Islam yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Menunjukkan bahwa orang Islam yang sempurna, orang Islam yang utama adalah orang Islam di mana saudara-saudaranya, orang-orang yang ada di sekitarnya merasa aman dengan keberadaan lisannya dan perbuatannya atau tindakannya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim, sekali lagi supaya bisa menjaga ucapan kita,
menjaga lisan kita agar selalu senantiasa mengucapkan sesuatu yang baik. Termasuk bentuk menjaga lisan kita sebagai umat muslim, kita supaya mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, menjauhi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah ucapan yang tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ucapan yang tidak mengingat pada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kerasnya hati. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ani bin Umar. An Ani bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna aktsarul kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul lil qalb wa inna abadan nas minallah al qalbu qasi. Dari Ibni Umar radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang isi sabda Nabi, kalian janganlah memperbanyak ucapan dengan tanpa mengingat Allah, karena sesungguhnya memperbanyak ucapan dengan tanpa mengingat Allah itu membuat hati menjadi keras. Dan sesungguhnya manusia yang jauh dari Allah yaitu manusia yang memiliki hati yang keras. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya di saat kita berbicara, di saat kita mengucapkan suatu kalimat, yaitu kalimat yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Kalimat yang di dalamnya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para pemirsa TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita. Kita berusaha setiap ucapan yang kita keluarkan adalah ucapan yang penuh dengan hikmah, yang isinya adalah selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang di dalamnya selalu perintah pada kebaikan. Sebab ketika kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang berfaedah, kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang sopan santun, maka Allah akan memberikan yang pertama adalah pengampunan. Yang kedua, Allah akan memperbaiki amal ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalian takutlah kepada Allah dan berkatalah dengan ucapan yang benar. Apabila kalian mau melakukannya, yuslih lakum wa a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan memperbaiki amal ibadah kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, maka dia sungguh mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, para pemirsa TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus bisa bertutur kata yang baik, di mana isi ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang mengarah kepada kebaikan. Namun sebaliknya, ketika di saat kita tidak bisa berbicara dengan ucapan yang baik, di saat kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, bahkan menyakiti hati seseorang, menusuk hati seseorang, maka itu akan menjadikan berat buat kita. Memiliki bahaya yang sangat besar. Perlu kita pahami, terjadinya pertengkaran suatu kelompok
itu tidak sedikit dikarenakan adalah ucapan kita. Tidak sedikitnya antara suami dan istri bertengkar, itu juga disebabkan karena tutur kata yang kurang baik. Putusnya silaturahim antar dua saudara, tidak sedikit penyebabnya adalah ucapan yang kurang baik. Sebab kalau itu kita lakukan, ucapan-ucapan yang kurang baik kita lakukan, maka berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akan diancam siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam siksaan nerakanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innar rajula la yatakallama bil kalimah la yura biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Artinya, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia berbicara suatu kalimat yang menurutnya itu tidak apa-apa. Menurut dia itu tidak apa-apa. Ternyata dia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Menunjukkan sekali lagi bahwa ucapan yang kita keluarkan tanpa kita dahulukan secara berpikir panjang, atau tanpa kita perhatikan bahwa ucapan ini nanti menyakiti seseorang, itu memberikan efek atau dampak yang sangat besar. Di dunia mungkin bisa menjadikan keributan, kerusuhan, kegaduhan. Di akhirat pelakunya akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an qol suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Qol bitaqwallah wa husnul khuluq. Wa suila an aktsari ma yudkhilun nasa finnar. Qol al-fahmu wal fard. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah menjawab, yaitu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Lalu Rasulullah ditanya, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Rasulullah menjawab, al-fahmu wal farj. Al-fahmu wal farj, yaitu mulut karena tidak bisa menjaga ucapan, tidak bisa menjaga lisan. Yang kedua yaitu al-farj, mohon maaf, yaitu alat kelamin. Artinya dia tidak bisa menjaga dirinya, berbuat zina dan hal-hal yang mendorong ke arah perbuatan zina. Oleh karena itu, para pemirsa TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita menjaga lisan kita. Perlu kita pahami, di saat seseorang itu berbicara, itu mencerminkan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ada pepatah mengatakan, tutur kata dan tindakan itu merupakan cerminan hati. Ya. Al-zahir yadullu alal batin. Jadi ucapan yang kita ucapkan itu merupakan cerminan hati kita. Oleh karenanya kita supaya mengingat bahwa di dalam tubuh kita itu ada hati. Di saat hati kita ini baik, kita punya hati yang baik, maka itu akan tercermin di wajahnya, wajah yang ceria. Tutur katanya akan mengeluarkan tutur kata yang baik. Kemudian tindakannya akan melakukan tindakan yang terpuji. Namun sebaliknya, apabila di dalam tubuh kita ini memiliki hati yang jelek, hati yang penuh dengan suudzon, iri hati, dengki, dendam, maka akan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menusuk hati,
kata-kata yang sinis, karena di dalam hatinya memiliki hati yang jelek, hati yang penuh dengan dendam, hati yang di dalamnya selalu suudzon, iri terhadap orang lain. Oleh karenanya, untuk selanjutnya usaha kita adalah menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya hati. Para pemirsa TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasad mudghah." Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya ini juga akan baik. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika jasad itu jelek, mohon maaf, ketika segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh jasadnya. Ala hiyal qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, marilah kita senantiasa menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Menjauhkan hati kita dari penyakit-penyakitnya hati, seperti suudzon, iri, dendam, semuanya kita jauhkan dari hati kita. Insya Allah dengan demikian kita akan bisa berbicara, bertutur kata yang lemah lembut, berbicara yang baik, sopan santun, penuh dengan hikmah ucapan yang kita keluarkan kepada siapapun itu. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.